Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang berbagi pengetahuan dan komunitas praktek dengan anggota kelompok sebagai berikut. Baik, saya Irfan Hidayat dengan NIM 21234037. Saya Muhammad Lutfi Maulana dengan NIM 21234087. Saya Emri Jose Maksum dengan NIM 21234083. Saya Nafisa Nurul Iza dengan NIM 21234091. Saya Raid Aziz dengan NIM 21234095. Baiklah, dengan materinya sebagai berikut dan langsung saja kita ke pendahuluan. Pada tahun 2000, Institut IBM melakukan survei terhadap 40 manajer di organisasi akuntansi besar untuk mengidentifikasi sumber informasi yang digunakan orang dalam organisasi yang memiliki sistem atau infrastruktur manajemen pengetahuan yang berkembang dengan baik. Faktanya, basis pengetahuan perusahaan hanya menduduki peringkat keempat di antara 5 pilihan sumber informasi pilihan. Cross dan Parker menemukan bahwa manusia adalah saluran informasi dan pengetahuan yang paling kritis. Cross dan Parker telah menemukan bahwa pekerja pengetahuan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menciptakan kembali informasi yang ada yang tidak mereka sadari daripada menciptakan materi asli. Berbicara dengan orang lain memberikan aktivitas pembelajaran yang sangat berharga, yang terutama merupakan transfer pengetahuan diam-diam. Karena jenis pengetahuan ini jarang diberikan secara eksplisit, juga tidak ditangkap dalam bentuk dokumen apapun. Karyawan yang memiliki minat, masalah, dan tanggung jawab profesional yang sama dapat berbagi pengetahuan melalui grup email, grup diskusi, dan interaksi lainnya dalam semacam ruangan kerja bersama virtual yang biasanya di-hosting oleh intranet organisasi. Kelompok-kelompok ini disebut Community of Practice. Komunitas praktik ini juga dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang bersama dengan sumber daya bersama dan hubungan dinamis mereka yang berkumpul untuk memanfaatkan pengetahuan bersama untuk meningkatkan pembelajaran dan menciptakan nilai bersama bagi sekelompok. Berikut ini contoh organisasi yang telah menerapkan praktik komunitas. Yang pertama, Ericsson mengidentifikasi kelompok informal yang telah terbentuk di sekitar topik yang terkait dengan pekerjaan seperti pemrograman Java atau internet seluler dan bekerja untuk membantu kelompok-kelompok tersebut berkembang dan membentuk kelompok baru untuk menyebarkan ide dan informasi lebih lanjut. Yang kedua yaitu ICL Ltd telah mengubah seluruh organisasinya menjadi komunitas yang terbagi menjadi dua jenis, profesional dan minat. Semua karyawan menjadi bagian dari komunitas profesional yang bergantung pada fungsinya. Manajemen proyek konsultasi dan setiap karyawan dapat menjadi bagian dari satu atau lebih komunitas minat. Selanjutnya itu sifat sosial pengetahuan. Sebagai individu dan kelompok orang berkomunikasi, mereka saling mempengaruhi pandangan satu sama lain dan menciptakan atau mengubah konstruksi realitas bersama. Ketika komunitas tumbuh dan basis pengetahuannya dibagi lebih luas di seluruh organisasi praktik, komunitas menjadi teratur, luas, dan cukup diadopsi sehingga dapat digambarkan sebagai pengetahuan yang dilembagakan. Pengetahuan yang dilembagakan ini kemudian menjadi warisan organisasi yang tepat berada dalam ingatan perusahaan untuk generasi berikutnya. Sosiograma dan sosial analisis jaringan. Analisis jaringan sosial atau SNA adalah pemetaan dan pengukuran kapal hubungan dan aliran antara orang, kelompok, organisasi, komputer, dan entitas. Pemrosesan informasi atau pengetahuan lainnya.
Hasil analisis jaringan sosial dapat digunakan pada tingkat individu, departemen, atau organisasi untuk mengidentifikasi kemacetan informasi dan untuk mempercepat aliran pengetahuan dan informasi lintas batas fungsional dan organisasi. Proses analisis jaringan sosial biasanya melibatkan penggunaan kuesioner dan atau wawancara untuk mengumpulkan informasi tentang hubungan antara kelompok atau jaringan orang tertentu. Selanjutnya materi seni akan dibacakan oleh saudara saya Irfan Hidayat. Saudara Irfan Hidayat, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu halaman kuning komunitas. Terdapat berbagai perangkat lunak ada untuk pengembangan halaman kuning perusahaan. Sebagian besar membuat profil awal keahlian individu berdasarkan analisis dokumen yang diterbitkan, kuesioner, dan wawancara. Sementara yang lain berfokus pada email. Halaman kuning atau sistem lokasi keahlian adalah salah satu aplikasi KM paling awal dan tetap menjadi salah satu cara terbaik untuk memulai berbagi pengetahuan berskala lebih luas dalam organisasi. Selanjutnya itu komunitas berbagi pengalaman. Tonis menyebutkan kelompok yang terbentuk di sekitar kehendak esensial, di mana keanggotanya adalah pemenuhan diri sendiri. Contohnya oleh keluarga atau lingkungan. Kelompok yang keanggotanya didukung oleh tujuan instrumental dan akhir yang pasti atau Gesellschaft, contohnya oleh kota atau negara. Komunitas virtual pertama muncul sekitar 1 dekade setelah berdirinya internet. Internet sendiri merupakan inisiatif bersama ARPANET yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memudahkan para peneliti berbagi file data berukuran besar. Baik, sekian saya lanjut kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saudara Irfan Hidayat. Selanjutnya akan dibacakan materi berikutnya oleh rekan saya Lutfi Maulana. Sudah Lutfi Maulana, dipersilakan. Jenis komunitas. Semua komunitas memiliki beberapa karakteristik dasar, terlepas dari jenis komunitasnya. Wenger tahun 1998 mengidentifikasi karakteristik ini sebagai perusahaan bersama, keterlibatan bersama, dan repertoar bersama. Perusahaan patungan mengacu pada perekat yang mengikat anggota bersama, mengapa mereka ingin berinteraksi satu sama lain. Alasan untuk berinteraksi satu sama lain biasanya akan menjadi tujuan pribadi dan kontribusi terhadap tujuan masyarakat. Keterlibatan timbal balik mengacu pada bagaimana anggota menjadi bagian dari komunitas. Akhirnya, repertoar bersama mengacu pada ruang kerja bersama di mana anggota dapat berkomunikasi satu sama lain dan menyimpan serta berbagai produk pengetahuan, profil mereka, dan seterusnya. Dengan kata lain, jaringan terbentuk karena orang membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Ada banyak jenis COP dan biasanya didefinisikan sebagai fungsi dari titik fokus umum seperti profesi seperti teknik, hukum, dan kedokteran. Fungsi atau proses yang berhubungan dengan pekerjaan seperti produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Yang ketiga, masalah berulang dan mengganggu yang terletak dalam proses atau fungsi. Yang keempat, topik seperti teknologi, retensi pengetahuan, atau inovasi. Dan yang kelima adalah industri seperti otomotif, perbankan, atau perawatan kesehatan. COP juga dapat dijelaskan dalam hal tujuannya seperti pengembangan praktik terbaik atau pembandingan. COP dapat diatur sendiri atau disponsori oleh organisasi. Ini juga dapat dibedakan berdasarkan jenis pengakuan atau ketidakan yang dimilikinya dari organisasi tuan rumah. Wenger 1998 tidak diakui, dipalsukan, dilegitimasi, didukung, dan dilembagakan. Peran dan tanggung jawab COP. Menurut Kim tahun 2000, daftar peran kunci sebagai A. Pengunjung
dapat mengunjungi sekali atau 2 kali dan mungkin atau mungkin tidak bergabung. B. Pemula. Pemula adalah anggota baru. C. Tetap. Tetap adalah anggota yang memberikan kontribusi rutin dan berinteraksi dengan anggota lain secara berkelanjutan. D. Pemimpin. Pemimpin adalah anggota yang memiliki waktu dan energi untuk mengambil peran yang lebih resmi, seperti membantu operasi masyarakat. Dan yang kelima adalah sesepuh. Mirip dengan ahli materi pelajaran. Mereka kerap dengan tema profesional, komunitas, dan mereka telah menjadi sumber yang dihormati. Jenis pertukaran yang terjadi dalam knowledge sharing. Sebagian besar pertukaran pengetahuan terdiri dari permintaan, revisi, modifikasi, atau beberapa bentuk pengemasan ulang. Misalnya memberitahu orang tentang siapa yang tahu tentang rekomendasi pengetahuan kembali. Dan reorganisasi, misalnya penambahan kategori metadata. Komunitas berbagai bentuk pengetahuan tidak hanya tentang menyediakan akses ke data dan dokumen. Mereka juga tentang menghubungkan jaringan sosial orang-orang yang menghasilkan pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan yang baik harus mencakup informasi tidak hanya tentang orang-orang yang menghasilkan pengetahuan, tetapi juga tentang orang-orang yang akan memanfaatkannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan Lutfi Maulana. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Nafisa Nuriza. Nafisa Nuriza, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, hambatan berbagi pengetahuan. Hal utama di antara kendala ini adalah anggapan bahwa pengetahuan adalah properti dan kepemilikan yang sangat penting. Salah satu cara terbaik untuk menangkal gagasan ini adalah meyakinkan individu bahwa kepengarangan dan atribusi akan dipertahankan. Dengan kata lain, mereka tidak akan kehilangan pujian atas produk pengetahuan yang mereka ciptakan. Selain itu, penyedia tidak yakin bahwa penerima akan memahami dan menggunakan pengetahuan dengan benar, atau penerima tidak yakin tentang kebenaran atau kredibilitas pengetahuan yang dimaksud. Dan juga budaya dan iklim organisasi dapat membantu atau menghambat berbagi pengetahuan. Budaya organisasi yang mendorong penemuan dan inovasi akan membantu, sedangkan budaya yang memelihara kejeniusan individu akan menghambat. Selanjutnya, pembelajaran organisasi dan media sosial. Jaringan hubungan sosial ini memengaruhi perilaku individu dan pada akhirnya kesuksesan organisasi. Istilah model sosial telah diciptakan untuk mengacu pada institusi, hubungan dan norma yang membentuk kualitas dan kuantitas interaksi sosial organisasi menurut Lesser dan Prusak tahun 2001. Komunitas menyediakan mekanisme referensi untuk memungkinkan anggota dengan cepat mengevaluasi konten, memecahkan masalah, dan membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang diperiksa, divalidasi, dan terkini. Jejaring sosial dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi biaya melakukan bisnis. Modal sosial memfasilitasi koordinasi dan kerjasama. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nafisa Nuriza. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya Rohit Aziz. Kepada Rohit Aziz, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya mengukur nilai modal sosial. Salah satu cara mengukur nilai adalah dengan menghitung nilai tambahan yang diwakili oleh anggota komunitas dibandingkan dengan rata-rata pengunjung situs. Mencoba mengukur nilai modal sosial yang telah dihasilkan sebagai hasil dari berbagai pengetahuan. Dengan menggunakan berbagai jenis kombinasi metodologi penelitian kualitatif, komparatif, dan kuantitatif. Juga bisa dengan mengadaptasi metode yang digunakan dalam mengukur modal sosial negara atau masyarakat. Implikasi strategis dari berbagai pengetahuan. Pengetahuan berada di masyarakat dalam bentuk modal sosial. Kuncinya adalah sering menghubungkan orang untuk memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan baru atau belajar, meningkatkan praktik kerja, dan berbagi apa yang baru
di lapangan. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dari materi yang dibacakan oleh saudara Roy tadi, itulah penutupan dari presentasi dari kelompok 2. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.